Bab 316 Terobosan. Kegilaan yang ditimbulkan oleh pembunuhan seorang raja spiritual terus berlanjut di dalam area perburuan. Ada beberapa orang yang berseru kagum, yang lain iri. Bahkan ada beberapa yang meragukannya. Namun, terlepas dari itu, semua orang tahu bahwa dua mahasiswa baru, yang satu bernama Mu Chen dan yang lainnya bernama Luo Li, mungkin menjadi kuda hitam yang paling menyilaukan dalam perburuan ini. Dalam perburuan yang tidak kekurangan kuda hitam ini, mereka jelas telah berjalan ke posisi puncak. Mereka bahkan telah mencuri perhatian dari Zhao Qingshan, yang ketenarannya ditekan oleh mereka, tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Namun, sementara seluruh tempat perburuan ramai dengan berita pembunuhan raja spiritual, Mu Chen dan Luo Li menghilang tanpa jejak. Selama hampir 1 hari, masih belum ada seorang pun yang melihat mereka. Hal ini membuat semua orang menduga bahwa keduanya mungkin menderita luka yang terlalu serius bagaimanapun, terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, ingin membunuh seorang raja roh tanpa memainkan harga apapun jelas merupakan suatu kemustahilan. Di puncak tunggal di daerah terpencil di dunia cahaya spiritual, Luo Li berdiri tegak di puncak gunung, pupil matanya yang jernih dan jernih akan dengan waspada mencari ke segala arah. Dari waktu ke hanya setelah mendeteksi tidak ada aktivitas yang tidak normal, dia berbalik dan melihat ke arah belakang. Di sana duduk seorang pemuda di atas sebuah batu besar, yang matanya terpejam rapat sementara fluktuasi energi spiritualnya bergelombang dan tidak stabil. Berbeda dari dugaan dunia luar, alasan mengapa mereka berdua tidak muncul selama 1 hari bukanlah karena cedera. Meskipun konsumsi mereka memang sangat besar karena pertarungan dengan Raja Roh, luka yang mereka derita telah pulih sepenuhnya setelah rentang waktu kurang dari 1 hari. Alasan mengapa mereka tertunda untuk muncul adalah karena Mu Chen mencapai kondisi yang tidak terlalu parah setelah mengalami pertempuran besar itu. Setelah berlatih keras di wilayah petir, kekuatan Mu Chen telah meningkat. Namun, dia masih belum berhasil menembus tahap transformasi surgawi. Dia hanya bisa dianggap sebagai tahap transformasi semu surgawi. Meskipun perbedaan antara keduanya hanya 1 kata, perbedaannya cukup besar. Hanya mereka yang benar-benar dapat melewati tahap itu yang dapat menemukan keajaiban tahap transformasi surgawi, dan akan memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi yang asli. Selama beberapa hari terakhir, Mu Chen selalu dihantui perasaan ingin menerobos. Namun, setelah pulih dari pertempuran besar ini, perasaan luar biasa ini tanpa sadar muncul, menyebabkan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati Mu Chen. Terobosan semacam ini adalah semacam pencerahan, dan tidak terkait dengan seberapa sombongnya energi spiritual seseorang. Mu Chen tahu bahwa hanya berdasarkan tingkat kesombongan energi spiritualnya, dia sebanding dengan ahli transformasi surgawi. Namun, jika dia tidak berhasil melewati level ini, dia hanya dapat diklasifikasikan sebagai memiliki energi spiritual yang lebih kuat dan padat daripada tahap fusi surgawi normal. Adapun ingin mengalami keajaiban tahap transformasi surgawi, dia bahkan tidak boleh mempertimbangkan untuk memikirkannya. Meskipun ini adalah langkah kecil, ingin melangkah melewatinya bukanlah tugas. Mu Chen diam-diam duduk bersila di atas batu hijau, membiarkan energi spiritual di sekitar tubuhnya bergelombang tanpa batas. Berlawanan dengan itu, nafasnya sangat tenang dan tenang, seolah-olah tidak ada sedikit pun pengaruh dari energi spiritualnya. Di dalam tubuhnya, energi spiritual bergejolak dan mendidih namun, ia tidak memberikan perhatian khusus untuk mengendalikannya. Sebaliknya, ia membiarkannya bersirkulasi secara otomatis. Di dalam lautan Qi-nya, jiwa ilahinya duduk sambil memancarkan cahaya. Lingkaran cahaya terus-menerus keluar dari permukaan jiwa ilahi, sementara sebuah fluktuasi aneh samar-samar terlihat saat memancar keluar. Jiwa ilahi perlahan-lahan membuka matanya, menampakkan mata yang mirip dengan langit malam, terlihat sangat dalam. Perlahan-lahan merentangkan tangannya, tampak seperti mencoba memeluk dunia. Gemuruh. Di dunia luar, gemuruh rendah dan dalam bergema saat angin topan mulai meletus. Permukaan jiwa ilahi berubah menjadi semakin bersinar. Tubuhnya yang kecil mulai mengembang, sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, ia telah melakukan kontak dengan tepi lautan Qi. Setelah bersentuhan, perasaan lesu dan cepat menyebar keluar, menyebabkan jiwa ilahi mengalami kesulitan untuk bergerak. Jiwa ilahi dengan damai duduk tak bergerak, tenggelam dalam perasaan fantastis yang beresonansi di langit dan bumi. Pada saat berikutnya, kekuatan penyerapan mulai memancar keluar di dunia luar. Itu menarik jiwa ilahi Mu Chen, menyebabkannya melepaskan diri dari lautan Qi sedikit demi sedikit, sementara semakin tidak terkekang. Seberkas cahaya muncul di perut Mu Chen, sebelum melewati tubuhnya, dan melesat ke arah energi spiritual yang menyelimuti langit. Mena.
Sinar cahaya jernih dengan marah melesat keluar dari penutup energi spiritual Mu Chen, bergegas menuju langit. Sinar ini sangat aneh, karena tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Namun, itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak dapat ditembus. Jiwa ilahi meninggalkan tubuh, dan memasuki langit dan bumi. Melihat pemandangan ini di hadapannya, senyum gembira muncul di sudut mulut Luoli. Mampu mencapai langkah ini berarti Mu Chen telah melangkah melewati tahapnya saat ini, dan benar-benar telah dipromosikan ke tingkat tahap transformasi surgawi. Apa yang disebut tahap transformasi surgawi, menunjukkan penghancuran belenggu oleh jiwa ilahi seseorang, dan mampu memasuki langit dan bumi. Hal ini membuat seseorang dapat menyembunyikan tubuhnya kapan saja, sehingga sulit untuk mendeteksi seseorang. Bahkan jika seseorang mengalami serangan, selama dia dapat mengasimilasi tubuhnya ke dalam langit dan bumi, dia dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dari tahap transformasi surgawi memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap serangan daripada orang-orang dari tahap fusi surgawi. Sebagian besar bukan karena menjadi lebih kuat dan bertenaga, tapi saat menerima serangan. Seorang ahli tahap transformasi surgawi akan mampu berasimilasi dengan langit dan bumi, menghalau sebagian serangan. Cahaya cemerlang dan jernih meletus dari lapisan energi spiritual di sekitar Mu Chen, sebelum jiwa ilahi seukuran kepalan tangan setelah muncul ke permukaan, itu mengikuti sinar cahaya yang jernih dan bergegas menuju langit. Ketika Mu Chen masih dalam tahap fusi surgawi, jiwa ilahinya hanya bisa pergi untuk waktu yang singkat. Selain itu, ia tidak bisa pergi jauh dari tubuhnya. Namun, setelah dipromosikan ke tahap transformasi surgawi, jiwa ilahinya jelas telah diberikan lebih banyak kebebasan. Inilah alasan mengapa belenggu yang mengikatnya menjadi semakin berkurang. Saat jiwa ilahi duduk di dalam pilar cahaya jernih itu, dia merentangkan tangannya, seperti melayang ke seluruh dunia. Pada saat ini, ekspresi mabuk berat muncul di wajah si kecil. Tubuh Mu Chen juga telah berkembang dengan cahaya. Ketika Luoli melihat ke atas, dia bisa melihatnya duduk di sana. Namun, jika dia hanya menggunakan inderanya dan mengandalkan fluktuasi energi spiritual, dia akan menemukan bahwa tempat itu kosong dan tidak ada orang. Bahkan jika dia secara khusus memeriksa area tempat dia berada, dia tidak akan menemukan jejaknya sedikit pun. Jelas, Mu Chen sudah melangkah melewati tahap ini. Di langit, pilar cahaya jernih berangsur-angsur menghila. Jiwa ilahi Mu Chen menyapu, mengikuti penutup energi spiritual dan mengebor ke dalam tubuhnya, akhirnya duduk di dalam lautan Qi-nya lagi. Matanya yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan-lahan. Saat ini pupil hitamnya berkilau dengan kecemerlangan yang mirip dengan matahari yang terik sebelum menghilang, sedikit demi sedikit. Ah! Mu Chen mengangkat kepalanya, tidak dapat menahan perasaan riang yang ekstrim di dalam hatinya. Dia menghadap ke langit dan meraung. Raungannya mirip dengan guntur, berguling-guling di bentangan dunia ini saat meluas. Saat berdiri, dia dapat merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi jauh lebih luas dan anggun. Meskipun energi spiritual di dalam tubuhnya tidak mengalami peningkatan yang terlalu jelas, ia dapat merasakan bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat. Dirinya yang sekarang memiliki resonansi yang lebih dalam di langit dan bumi. Dia mampu menyerap energi spiritual dari dunia dengan lebih mudah. Selain itu, tingkat resonansi dan fusi telah jauh melampaui tingkat sebelumnya. Dari tahap transformasi semu surgawi ke tahap transformasi surgawi, Mu Chen akhirnya melangkah melewati celah ini. Selamat, kamu sekarang memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi, kata Luoli sambil melangkah dengan lembut. Berjalan ke depannya, wajahnya yang sangat cantik dan menyenangkan penuh dengan ekspresi tersenyum. Saya hanya berada di tahap transformasi surgawi ini, masih jauh dari cukup, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dia telah memberi tahu gadis di depannya sebelumnya bahwa dia akan menjadi ahli yang berada di puncak dunia. Dia yang sekarang jelas masih memiliki jarak yang sangat jauh dari langkah itu. Kita harus pergi dulu dan menghitung waktu. Mungkin perburuan ini sudah mendekati akhir. Kita masih harus mencapai bagian terdalam, kata Luoli. Mu Chen menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Pelindung sejati ditempatkan di bagian terdalam. Meskipun mereka telah memperoleh kristal roh Raja Roh, jika mereka tidak dapat berjuang melewati jalan terakhir, tidak hanya itu, sama sekali tidak ada gunanya. Semua siswa lain yang telah memperoleh cahaya spiritual dari perburuan ini harus kembali dengan tangan kosong. Mu Chen menamparkan bibirnya dan buru-buru merasakan tekanan dan stres. Meskipun dia belum melihat ketiga pelindung terakhir itu, menurut perkiraannya, kekuatan mereka bahkan mungkin lebih kuat dari raja spiritual itu. Bagaimanapun juga, mereka tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat, mereka masih memiliki pengalaman bertarung yang kaya, serta berbagai macam metode yang kuat.
Semua siswa yang berpartisipasi dalam perburuan ini mungkin merasa sangat tertekan untuk mengalahkan mereka. Mu Chen menghela nafas dan meratap, sebelum meraih tangan kecil Luoli. Mereka berdua dengan cepat melesat ke depan. Mengambil peta untuk mengidentifikasi lokasi mereka, mereka menyapu ke arah tenggara. Setelah kurang lebih 1 jam, mereka berdua melambat, sebelum turun ke sebuah bukit di dekatnya. Di sana ada sejumlah sosok yang menunggu mereka. Mereka adalah Wang Tong, Anran dan yang lainnya. Ini adalah tempat yang sebelumnya mereka putuskan untuk bertemu. Setelah melihat sosok Mu Chen dan Luoli, Wang Tong dan yang lainnya langsung menghela nafas lega karena mereka merasakan beban berat turun dari pundak mereka. Mereka sudah menunggu di sana sepanjang hari. Kalian akhirnya muncul. Jika kalian berdua tidak muncul, kami semua akan berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada kalian berdua. Wang Tong berkata sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Mu Chen tersenyum dan menjawab, mari kita beristirahat di sini sebentar dan menunda sedikit waktu. Kalian berdua sekarang adalah orang-orang terkenal di tempat perburuan. Apakah kalian tahu berapa banyak orang yang mencari kalian? Wang Tong berkata dengan suara rendah. Ada apa? Tanya Mu Chen dengan prihatin. Masalah kalian berdua membunuh Raja Roh sudah menyebar ke seluruh tempat perburuan. Semua orang tahu bahwa kalian berdua memiliki kristal roh Raja Roh di tangan kalian. Jika mereka bisa merebutnya dari tangan kalian, mereka akan bisa mencapai kesempurnaan dalam pemberdayaan cahaya spiritual mereka kali ini. Anran menjawab sambil tersenyum. Oleh karena itu, saat ini, ada beberapa orang yang memiliki rencana untuk melawan kalian berdua. Sebelum kalian berdua tiba, kami semua berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada kalian. Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada masalah yang menunggu mereka. Namun, dia hanya memberi isyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa. Jika memang ada orang buta yang ingin datang, mereka tidak bisa menyalahkan kami karena tidak sopan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan beberapa kristal roh berwarna ungu melesat ke arah Wang Tong dan yang lainnya. Ini adalah cahaya spiritual dari Jenderal Roh tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ada cukup untuk semua orang. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Ketika dia berada di dunia bawah tanah, dia telah memperoleh lusinan cahaya spiritual dari Jenderal Roh tahap akhir tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, itu telah menguntungkan Wang Tong dan yang lainnya. Hehe, terima kasih banyak. Wang Tong dan yang lainnya tidak bersikap sopan dan menerimanya dengan mata berapi-api. Sudah sangat sulit untuk memperoleh cahaya spiritual tingkat tinggi. Ayo pergi, kita akan menuju ke bagian terdalam dari tempat berburu. Mu Chen berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya, sambil dengan santai bertanya, apakah ada berita yang lebih penting dari itu? Wang Tong berpikir sejenak, sebelum menyeringai sambil menjawab, ya, konon He Yao, yang berada di peringkat 4 di peringkat surgawi, telah mengirimkan tantangan kepada Susuan, yang berada di peringkat 3. Pertarungan akan terjadi di dasar gunung cahaya spiritual. Mayoritas orang saat ini sedang menuju ke sana. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi. Jadi, orang itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Bab 317 Gunung Cahaya Spiritual. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, atmosfer tempat perburuan sudah benar-benar meletus. Siswa yang tak terhitung jumlahnya pergi berburu dengan mengamuk untuk mengumpulkan poin, sementara mereka yang memiliki beberapa hasil panen akan buru-buru bergegas ke bagian terdalam dari tempat berburu. Semua orang sangat jelas bahwa terlepas dari seberapa banyak mereka melakukan yang terbaik di sini, jika mereka tidak dapat melewati jalur terakhir, kerja keras mereka sebelumnya akan sia-sia. Dikatakan bahwa pelindung terakhir adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Mereka adalah orang yang paling berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong mungkin mirip dengan Mu Chen saat mereka masih mahasiswa baru, menatap bagian belakang eksistensi puncak itu. Perburuan di masa lalu hanya memiliki satu pelindung. Namun, tahun ini, kesulitan telah meningkat menghadapi halangan oleh 3 jenderal besar, bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong berkolaborasi, masih akan menjadi hal yang sulit bagi mereka untuk berjuang. Hal ini menjadi kekhawatiran di dalam hati banyak orang. Namun, setelah mencapai titik seperti itu, sama sekali tidak ada gunanya memikirkan dan mengkhawatirkan hal ini secara acak. Semuanya harus bergantung pada dimulainya pertempuran besar itu sebelum dapat dipertimbangkan kembali. Mu Chen dan yang lainnya melanjutkan menuju ke kedalaman tempat perburuan. Dalam perjalanan, mereka tidak berhenti sekalipun, bahkan jika mereka melewati titik pengumpulan apapun. Mereka telah memanen hingga batas maksimum mereka, dan titik pengumpulan normal sudah tidak cukup untuk memicu sedikit pun minat.
Dengan menggunakan kecepatan penuh mereka sudah memasuki kedalaman tempat berburu. Setelah 1 hari saat mereka memasuki wilayah ini, mereka dapat merasakan suasana berapi-api yang hanya ada di sana. Suara desiran seakan tak henti-hentinya bergema di langit, saat semua orang menuju ke arah yang sama dengan kecepatan penuh. Di atas puncak yang sendirian, Mu Chen melihat sosok-sosok yang menghiasi langit, sebelum menyipitkan matanya sambil berbalik ke arah yang lebih dalam. Kilatan dingin samar mulai beredar di dalam sepasang pupil hitam itu. Sepanjang jalan, berita yang mereka kumpulkan semakin bertambah. Sekarang, dia juga mulai mengerti mengapa He Yao ingin mengambil tindakan terhadap Su Xuan. Dia memiliki temperamen yang lembut, dan tidak memiliki kecintaan khusus pada pertempuran. Meskipun dia berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, dia tidak menaruh perhatian khusus padanya. Jika ada yang memiliki kekuatan yang cukup dan ingin mengambilnya darinya, dia bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, He Yao mengirimkan tantangan itu jelas bukan karena dia mengincar peringkat ketiga di peringkat surgawi yang dipegang Su Xuan. Dia ingin mengandalkan tindakan ini untuk memaksa Mu Chen, yang telah menghilang selama sehari, keluar. Kekuatan pendorong untuk ini sudah cukup, karena Mu Chen telah menghancurkan markas utama gerbang iblis, yang menyebabkan He Yao kehilangan muka. Ditambah dengan fakta bahwa Mu Chen memiliki kristal roh Raja Roh bersamanya sekarang, ini sudah cukup alasan bagi yang pertama untuk mengambil tindakan. Jadi, dia melakukan semua ini untuk menghadapiku. Mu Chen berkata dengan senyum tipis. He Yao ingin menantang kakak senior Su Xuan di dasar gunung cahaya spiritual. Saya pikir dia melakukan ini untuk memancing Anda keluar. Luo Li berkata dengan suara lembut, sebelum melanjutkan, sepertinya dia sangat khawatir kamu akan menemukan tempat untuk mengatur sejumlah besar susunan spiritual agar dia jatuh. Mu Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju. He Yao ini benar-benar bijaksana, dan takut Mu Chen memiliki rencana untuk melawannya sambil menyembunyikan niat ini. Oleh karena itu, dia bersedia mengambil inisiatif sebagai keuntungan daripada membiarkan yang terakhir secara diam-diam mengatur susunan spiritual untuk menghadapinya. Menggunakan Su Xuan sebagai umpan, dia ingin memaksa Mu Chen keluar. Dengan cara ini, Mu Chen tidak akan bisa mengatur arah spiritualnya sebelumnya. Orang itu benar-benar licik, Wang Tong berkata sambil menyeringai. Mereka semua samar-samar mendengar tentang dendam antara Mu Chen dan He Yao, jadi mereka sedikit khawatir saat dia bertanya, apakah kamu ingin kami bertiga mengintai gunung cahaya spiritual terlebih dahulu? Adapun Su Xuan, ini masih di dunia cahaya spiritual. Paling banter, dia akan menderita luka serius dan meninggalkan perburuan. Hidupnya tidak akan terancam. Mendengar itu, Mu Chen menggelengkan kepalanya melihat ke arah gunung cahaya spiritual, dia menjawab, tidak perlu. Itu adalah titik akhirnya. He Yao akan menungguku di sana. Dengan demikian, pertarungan antara dia dan saya tidak akan bisa dihindari. Meskipun dia tahu bahwa He Yao selalu menyembunyikan dan menekan kekuatannya, Mu Chen juga telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak sejak hari konfrontasi di markas utama gerbang iblis. Jika He Yao ingin menekannya, itu mungkin bukan tugas yang mudah untuk diselesaikan. Ayo pergi. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dengan lambaian telapak tangannya, Mu Chen memimpin dan melesat ke depan, dengan Luo Li dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Saat Mu Chen dan kelompok itu buru-buru bergegas, kedalaman tempat berburu sudah dipenuhi dengan kerumunan besar. Saat ini, ada sebuah gunung raksasa, setinggi sekitar 33.000 meter yang puncaknya menjulang tinggi ke langit, naik langsung ke awan. Puncaknya dikelilingi oleh lapisan awan, menyebabkan orang tidak dapat melihat pemandangan yang ada di sana. Gunung ini adalah gunung cahaya spiritual. Di puncak gunung ini, 3 jenderal besar dari aula hukuman berjaga-jaga. Di dasarnya terdapat sebuah platform yang sangat luas, yang sekarang dipenuhi oleh lautan manusia. Jika seseorang melihat ke seberang, dia tidak akan bisa melihat ujungnya. Suara-suara yang berteriak-teriak yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama, bahkan lapisan mendung di cakrawala pun tampak tersebar olehnya. Saat ini, di tengah-tengah panggung cahaya spiritual terdapat sebuah panggung batu raksasa yang berdiri tegak. Panggung itu tidak ada orang, menciptakan kontras yang jelas dibandingkan dengan lautan manusia di sekelilingnya. Tatapan semua orang tampak menyatu pada bagian atas panggung batu yang kosong itu. Di atasnya duduk 2 sosok, seorang wanita dan pria. Sang pria memiliki kepala penuh rambut hijau panjang, dengan wajah yang memikat. Sang wanita, mengenakan gaun putih, memiliki wajah cantik yang tampak lembut dan menyentuh hati. Keduanya adalah tokoh berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Langit Utara. Dengan konfrontasi seperti itu, secara alami telah menyebabkan jumlah perhatian yang tidak normal. He Yao, kamu sudah menunggu selama 1 hari, apakah kamu masih tidak akan mengambil tindakan?
Di peron, Su Xuan berbicara sambil mengerutkan alisnya yang ramping. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap sosok berambut hijau di kejauhan. Saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, itu membawa nada ejekan. Karena cerdas, dia secara alami mengerti alasan mengapa He Yao mencarinya. He Yao tersenyum tipis sambil menjawab, Su Xuan. Kamu telah melindungi anak nakal itu dari awal sampai akhir. Sampai sekarang, saat kamu dalam masalah, dia bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya. Sepertinya penglihatanmu tidak terlalu bagus. Su Xuan mengangkat pupil matanya yang panjang dan indah, ejekan di matanya meningkat saat dia berkata, He Yao, tidak perlu menyatakan dengan kamu menggunakan aku untuk memaksa Mu Chen muncul. Bukankah kamu hanya takut dia akan mengatur beberapa arah spiritual sebelumnya untuk menghadapimu? Kilatan dingin melintas di wajah He Yao saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, kamu terlalu memandangnya terlalu saat dia muncul, aku akan secara alami membuatmu mengerti bahwa markas gerbang iblisku bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh sampah seperti dia. Dia mampu membunuh seorang raja roh, bisakah kamu? Busur menghina muncul di bibir Su Xuan saat dia mengejeknya. Mendengar ejekannya, He Yao mengepalkan tinjunya dengan erat namun, wajahnya tetap acuh tak acuh saat dia menjawab. Itu hanya raja roh yang baru lahir. Dia hanya berhasil mendapatkan keberuntungan. Itu bukanlah sesuatu yang layak disebut. Kedua orang itu saling menatap di peron. Namun, He Yao masih tidak berniat untuk mengambil tindakan. Hal ini membuat banyak orang yang telah melemparkan pandangan mereka merasa terdiam. Namun, samar-samar mereka dapat melihat, dan juga dapat memahami, motif orang tersebut. Tidak heran, tujuan orang ini bukanlah Su Xuan, tapi Mu Chen. Jika bukan karena berita mengejutkan tentang Raja Roh yang terbunuh, mungkin ada orang yang tidak akan mengerti mengapa He Yao menempatkan Mu Chen sebagai tujuan utamanya, namun, sekarang mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Saat ini, ketenaran Mu Chen di dalam daerah perburuan mungkin bahkan lebih dari He Yao. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah membunuh seorang Raja Roh dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi platform batu, Su Linger memperhatikan dua orang di platform batu dengan prihatin. Di sampingnya, Lin Qing dan Guo Xiang juga mengistirahatkan pandangan mereka di atas panggung batu. Orang itu ingin memaksa Mu Chen keluar, sebelum merebut cahaya spiritual Raja Spiritual darinya. Guo Xiang berkata dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar ini, Su Linger langsung menjadi sedikit cemas. Sebelumnya, dia pernah mendengar kakak perempuannya berkata bahwa He Yao saat ini sangat kuat, dan bahkan dia bukanlah lawannya. Jika Mu Chen benar-benar dipaksa keluar, bukankah itu sangat disayangkan? Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Lin Qing dan Guo Xiang sama-sama menghela nafas tanpa daya. Sampai sekarang, mereka tidak memiliki metode lain untuk menghadapi situasi ini. Su Linger menginjak kaki kecilnya dan menggigit bibirnya saat dia menatap He Yao di peron. Untuk pertama kalinya, dia merasa orang itu membuatnya merasa jijik secara tak terduga. Sementara pandangan semua orang tertuju pada platform cahaya spiritual, di gunung cahaya spiritual yang tertutup awan, dua sosok menyilangkan tangan di belakang punggung saat mereka berdiri di bawah pohon-pohon raksasa yang menembus awan. Mata mereka menembus awan yang tersisa menuju lautan manusia di dasar gunung. Kekuatan He Yao telah meningkat pesat. Su Xuan bukanlah lawannya, kata Li Xuantong dengan acuh tak acuh saat dia menatap sosok di platform cahaya spiritual. Sebelum melanjutkan, saya tidak tahu apakah Mu Chen akan muncul, karena He Yao tampaknya membidik langsung ke arahnya. Mendengar ini, Shen Changsheng tersenyum mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak-puncak gunung. Sambil sedikit mengerutkan bibirnya, dia berkata, ketiga orang itu sangat kuat. Sepertinya agak mustahil hanya kita berdua yang berurusan dengan mereka bertiga. Tiga jenderal besar. Bos mereka seharusnya adalah Lin Zeng senior. Saya bisa menghadapinya. Namun, itu hanya akan berakhir imbang. Kata Shen Changsheng dengan nada sedikit menyesal sambil mengangkat bahu. Setelah mendengar ini, mata Li Xuantong sedikit berkontraksi sebelum menatap Shen Changsheng. Orang ini benar-benar bisa bertarung secara seimbang dengan senior Lin Zeng. Dia adalah orang terkuat di antara tiga jenderal besar, dan sebelumnya adalah nomor satu di peringkat surgawi. Aku juga bisa menghadapinya. Meskipun kemenangan akan sulit untuk dikatakan, saya tidak akan kalah. Katanya perlahan. Itu berarti kita kekurangan satu orang. Kata Shen Changsheng sambil mengerutkan alisnya, sebelum melanjutkan, bahkan jika kita mendapatkan 3 kali seri, itu akan dianggap sebagai kemenangan kita, namun, sulit untuk menemukan orang lain yang mampu lagi. He Yao ini tidak akan lolos. Masih ada 2 orang yang bisa dipilih. Melihat ke kejauhan, Li Xuantong berkata perlahan, Mu Chen dan Luo Li.
Namun, dalam masalah seperti ini, jelas perlu ada orang yang berdiri dan menanganinya. Mu Chen. Shen Changsheng mengusap dagunya dan melihat ke arah platform batu di dasar gunung, sebelum berkata, itu akan tergantung pada apakah dia muncul atau tidak. Jika dia mampu mengalahkan He Yao, slot ketiga akan menjadi miliknya. Saya pikir pada saat itu, tidak ada siswa lain yang akan menentangnya. Namun, jika dia kalah dari He Yao, maka tidak ada cara lain, dan tempat itu hanya bisa diberikan kepada He Yao untuk dicoba. Li Xuantong samar-samar menganggukkan kepalanya tanda setuju keputusan ini menentukan kepentingan semua siswa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menyukai He Yao, jika Mu Chen kalah darinya, slot ketiga akan diberikan kepada yang pertama. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan sambil menyipitkan matanya sedikit, dia berkata dengan suara lembut, dia ada di sini. Shen Changsheng tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya menembakkan pandangannya yang penuh dengan minat ke kejauhan, dia menatap sejumlah garis cahaya yang menyapu, sebelum bergumam, selanjutnya, kita harus melihat, antara dia dan He Yao, siapa sebenarnya yang akan mendapatkan kualifikasi untuk slot ketiga. Bab 318 tempat ketiga. Di bagian bawah gunung cahaya spiritual, teriakan suara-suara penuh semangat yang mengalir melalui awan terdengar jelas dalam radius 100 km. Pandangan semua orang tertuju pada sosok keduanya di atas panggung batu. Sebagai peringkat ketiga dan keempat dalam peringkat surgawi, mereka dapat dianggap sebagai orang yang berpengaruh di puncak dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Menghadapi para ahli veteran seperti itu, bahkan gerombolan kuda hitam yang telah meletus di tempat perburuan tidak akan dapat dengan mudah mengguncang status mereka. Dengan demikian, konfrontasi mereka, jelas, adalah masalah yang akan membuat darah orang mendidih dengan sangat panas. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, Su Xuan tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang ramping dan penuh daya pikat menciptakan lekuk tubuh yang ajaib dan matanya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap He Yao. Sebuah busur mulai muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata, He Yao, meskipun rencanamu tidak buruk, aku tidak akan membiarkanmu mencapai tujuanmu dengan mudah. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin mengalahkanku. Tanya He Yao sambil tersenyum dingin. Saya sudah jelas tentang karakter Mu Chen karena Anda telah mengatur pertandingan ini, dia pasti akan datang. Karena itu masalahnya, aku hanya akan menyuruhmu membuang-buang energi spiritual. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, mutiara giok halus dan bulat tanpa hiasan muncul dalam sekejap, saat suara ombak mulai bergemuruh. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu namun, membuatmu membuang-buang energi bukanlah hal yang sulit. He Yao menatap Su Xuan, yang wajah cantiknya sekarang membeku sementara energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya wajahnya mulai berubah menjadi sedikit jelek, karena dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Su Xuan akan melakukan hal yang tidak terduga. Demi membiarkan Mu Chen mendapatkan keuntungan, dia bersedia secara pribadi mengambil tindakan untuk menyia-nyiakan kekuatannya. Aku memperingatkanmu. Mata He Yao menjadi gelap saat dia berdiri perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresi wajahnya membuat hati orang-orang merinding saat melihatnya. Kamu terlalu memikirkan anak nakal itu terlepas dari apa yang kamu lakukan untuknya, di mataku, dia hanya badut yang melompat di jembatan. He Yao berkata dengan senyum dingin yang pekat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan energi spiritual yang tak terbatas, mirip dengan laut, mengalir melintasi langit. Energi spiritual hijau giok tampaknya menyembunyikan langit. Di bawah selubung energi spiritual yang menakutkan ini, wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalami perubahan yang intens. Tekanan energi spiritual ini, apakah He Yao menerobos ke tahap penyempurnaan surgawi? Suara-suara kaget keluar dari mulut para siswa saat wajah beberapa siswa yang luar biasa memiliki nuansa kelam yang dalam, sambil melihat sosok He Yao, dan diliputi keterkejutan. Tingkat tekanan energi spiritual ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh transformasi surgawi. Di tepi platform batu, wajah cantik Su Ling'er menjadi sedikit pucat saat dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Tidak heran mengapa kakak perempuan mengatakan bahwa dia bukan lawan He Yao. Dia telah menemukan bahwa kekuatan He Yao telah mencapai tingkat seperti itu. Wajah Li Qing dan Guo Xiong berubah menjadi sangat jelek saat mereka berpikir, He Yao ini telah menyembunyikannya terlalu dalam. Mata indah Su Xuan menatap tajam ke arah He Yao, yang auranya yang mengesankan telah menghiasi langit. Tangannya yang seperti giok mencengkeram mutiara giok yang berkilau dengan kecemerlangan yang cerah saat dia berkata perlahan, setelah menyembunyikannya begitu lama, Anda masih hanya setengah langkah menuju penyempurnaan surgawi. Hanya berdasarkan ini, saya khawatir Anda tidak dapat dibandingkan dengan Li Xuantong. Kamu masih berani bertindak keras.
Saat kilatan dingin melintas di matanya, He Yao mengirim telapak tangan besar energi spiritual dunia mulai berubah menjadi kacau, sebelum garis cahaya hijau giok, sekitar 300 meter, dengan keras menghantam Susuan tanpa belas kasihan sedikit pun. Tabrak. Dengan tangannya yang seperti giok terangkat, gelombang air biru menyapu keluar dari dalam mutiara giok di tangannya, sebelum berubah menjadi pusaran air yang mengelilinginya. Bang! Bumi berguncang saat gelombang air yang membasahi langit dibubarkan oleh tepukan itu. Wajah cantik Susuan menjadi sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah. Pusaran air raksasa yang mengelilinginya telah sepenuhnya menghilang oleh telapak tangan dalam sekejap. Saat ini, kekuatannya berada di puncak tahap akhir transformasi surgawi. Alam ini terlihat sangat dekat dengan alam He Yao. Namun, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kau terima dariku. Raung He Yao sambil melangkah maju dengan maksud untuk tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, dia mengirimkan tepukan telapak tangan lainnya. Energi spiritual tak terbatas berubah menjadi telapak tangan energi spiritual raksasa sebelum menepuk dengan keras. Mutiara giok di tangan Susuan mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat gelombang demi gelombang air meletus seperti air terjun, mereka menyelimuti dirinya. Bang! Telapak tangan energi spiritual raksasa itu menepuk penghalang air, menyebabkan riak air langsung terbentuk dan meskipun penghalang air tidak menghilang, penghalang air itu mulai berangsur-angsur mengecil. Kekuatan Susuan, bagaimanapun juga, lebih lemah dari He Yao jika bukan karena mutiara spiritual air padat di tangannya, dia mungkin tidak bisa terus menahan serangan tanpa ampun dari He Yao. Namun, jika ini terus berlanjut, dikalahkan hanya masalah waktu. Di dalam penghalang air, Susuan menggigit bibirnya dengan erat menuangkan energi spiritual terakhirnya ke dalam mutiara spiritual air padat, dia mencoba mempertahankan penghalang air selama mungkin. Saat penghalang air berguncang, riak menjadi semakin terputus-putus, dan dari kelihatannya, itu akan pecah dan hancur. Setelah melihat ini, mata Sulinger mulai memerah sedikit, dan wajahnya yang manis dipenuhi dengan kecemasan. Namun, sesaat ketika penghalang air akan retak dan hancur, sinar energi spiritual melesat dengan kecepatan kilat dari ke sinar itu dengan keras menghantam telapak tangan spiritual raksasa yang menekan penghalang air, menghancurkannya dalam prosesnya. He Yao, kau benar-benar semakin tidak bisa diperbaiki. Peringkat keempat dari peringkat surgawi dapat dianggap kotor olehmu. Selama waktu ketika sinar energi spiritual tiba-tiba menyapu, suara dingin yang mengejek bergemuruh, menjadi seperti guntur saat bergema di seluruh wilayah. Semua orang dengan keras mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sejumlah sosok melesat dari cakrawala dari ke setelah beberapa tarikan napas, mereka muncul di langit di atas semua orang, dengan pemimpinnya, yang mengesankan, adalah Mu Chen. Mu Chen. Dia telah tiba. Jadi dia adalah Mu Chen yang membunuh Raja Roh. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Setelah kedatangan Mu Chen, atmosfer di dalam area tersebut langsung berkobar saat tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya berubah seperti yang terjadi. Mu Chen telah menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini, sementara He Yao adalah sosok veteran yang berpengaruh. Mereka semua bertanya-tanya, dalam pertarungan besar di mana yang baru menggantikan yang lama yang akan segera meletus, seberapa intenskah itu? Mu Chen, jadi kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu. Raung He Yao dengan suara dingin saat dia menatap dengan sinis pada sosok muda di langit yang membuatnya merasa sangat jijik. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan sangat takut padaku sehingga kamu benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk membuatku bergegas ke sini. Jawab Mu Chen dengan senyum tipis, dalam suara tawanya, ada sedikit ejekan yang tidak bisa disembunyikan. He Yao menatap Mu Chen. Namun, sikap kagum yang ditunjukkan di wajahnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi acuh tak acuh. Dengan senyum acuh tak acuh, dia berkata, kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, tidak apa-apa. Karena kamu telah datang, itu menyelamatkanku dari masalah. Serahkan kristal roh Raja Roh kepadaku dan pergilah dari dunia cahaya spiritual. Jika Anda melakukan itu, saya akan mengabaikan masalah Anda menghancurkan markas gerbang iblis saya. Setelah mendengar itu, Mu Chen mulai tertawa dengan kepalan tinjunya, kristal roh yang jernih dan berkilau muncul di tangannya, kecemerlangannya yang menyilaukan mirip dengan gumpalan matahari yang terik. Saat kristal roh melayang di dalam telapak tangannya, sebuah busur mengejek perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya sambil berkata, kristal roh benar-benar ada di tanganku namun, menyerahkannya padamu. Kamu ini dianggap siapa?
Suara teriakan yang berdering di bentangan dunia ini tampaknya telah berubah menjadi hening pada saat ini, karena siswa yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan bibir mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan bersikap tidak sopan sejauh itu dan sama sekali tidak memberikan sedikit pun wajah terhadap He Yao. Mendengar jawaban Mu Chen, He Yao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya melanjutkan untuk menatap Mu Chen dengan tatapan yang sepertinya ingin melahap yang terakhir. Ketika saatnya tiba di mana aku menginjakmu, aku harap kamu bisa mengucapkan kata-kata itu. Saat suara mendung dan menyeramkan dari He Yao perlahan-lahan keluar, tinjunya tiba-tiba mengepal dengan erat. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke langit, saat warna hijau gioknya memenuhi cakrawala, sementara tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai merembes keluar. Dia sudah tidak bisa menahan dirinya sendiri untuk tidak meremukkan Mu Chen di bawah kakinya. Tatapan Mu Chen juga mulai berubah menjadi dingin dan gelap saat dia memberi isyarat lembut ke arah Luo Li dan yang lainnya dengan tangannya. Setelah melihat itu, mereka semua mundur. Meskipun mereka tahu bahwa He Yao sangat kuat, mereka juga sangat percaya diri dalam hal Mu Chen. Su Xuan juga telah mundur dari platform batu, dan buru-buru didukung oleh Su Ling'er, yang melihat ke arah dua orang di platform batu dengan sedikit cemas. Berbicara, dia bertanya, "Kakak perempuan, apakah menurutmu Mu Chen benar-benar bisa menghadapi He Yao?" Sampai sekarang, kekuatan He Yao jelas telah meningkat pesat, bahkan Su Xuan tidak dapat menghadapinya. Meskipun Mu Chen tidak dapat dinilai dari kekuatan yang ditunjukkan di luar, Su Ling'er masih merasa tidak nyaman dan khawatir. Sebelumnya, di markas gerbang iblis, Mu Chen hanya bisa melarikan diri dengan tubuh yang utuh dan dalam keadaan sehat karena persiapan yang cukup, ditambah dengan fakta bahwa He Yao tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Namun, mulai sekarang, He Yao jelas tidak akan membiarkan ketakutan ini terjadi lagi. "Apa kau tidak cukup memahami karakter Mu Chen?" Su Xuan berkata sambil tersenyum lembut melihat sosok muda di langit dengan matanya yang indah. Dia terus berbicara, "Karena dia telah muncul di sini, tidak akan semudah itu bagi He Yao untuk mengalahkannya. Ketika Mu Chen baru berada di tahap fusi surgawi, dia sudah bisa membunuh Bai Xuan, yang berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selain itu, yang pertama telah melangkah ke tahap transformasi surgawi, sampai sekarang." Setelah mendengar ini, Su Ling'er merasa sedikit kurang khawatir saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Permusuhan dan ketegangan yang meningkat sebelum dimulainya pertarungan besar telah menyebabkan orang tidak bisa mengatur napas. Wosh! Namun, saat suasana permusuhan dan ketegangan seperti ini hampir mencapai puncaknya, dua sinar cahaya tiba-tiba melesat dari gunung cahaya spiritual yang terang dan gemilang, sebelum muncul di udara di atas panggung batu. Itu Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika kedua sosok itu muncul, atmosfer di bentangan dunia ini langsung berkobar, karena setiap tatapan yang melihat mereka penuh dengan kegembiraan dan pemujaan. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, hanya dua orang ini yang tidak dapat disangkal merupakan sosok berpengaruh di puncak hati mereka. "Haha, benar-benar hidup di sini." Shen Changsheng berseru saat dia berdiri di udara, sementara rambut panjangnya berserakan di sekelilingnya. Dia memiliki wajah yang tegas dan teguh, dengan alis yang sedikit kasar. Aura menghina terpancar dari tubuhnya, dan dalam penampilannya, tidak dapat disangkal tidak dapat membuat orang merasakan sedikit pun kesombongan, karena hanya dia yang memiliki kualifikasi seperti itu. Berlawanan dengannya, Li Xuantong, yang berdiri di sampingnya, tidak memiliki banyak fluktuasi di wajah tampannya. Dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, dia tampak sangat bebas dan tidak terpengaruh. "Kalian, lanjutkan pertempuran kalian." Shen Changsheng berkata sambil menunjuk ke arah Mu Chen dan He Yao dengan tangannya, sebelum berbalik untuk melihat ke arah kerumunan sambil menunjuk ke arah puncak gunung. Dia berkata, "Semua orang harus tahu bahwa 3 jenderal besar sedang menunggu di atas sana. Sebelumnya, saya dan Li Xuantong sudah melakukan penyelidikan. Sangat disayangkan, namun, saya harus memberitahu semua orang bahwa kami berdua tidak dapat menangani mereka." Setelah mendengar itu, seluruh wilayah seketika menjadi hening ketika banyak orang saling memandang satu sama lain sambil berpikir, ketiga jenderal besar itu benar-benar kuat sampai pada tingkat seperti itu. Sedemikian rupa sehingga kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong masih belum bisa mengalahkan mereka. Jika ini benar, bukankah itu berarti mereka akan gagal dan kembali dengan tangan hampa dari perburuan kali ini? Usaha keras yang telah mereka lakukan selama hampir setengah bulan akan menjadi usaha yang sia-sia. Setelah mendengar itu, alis Mu Chen juga mulai sedikit berkerut. Dia berpikir bahwa jika bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak dapat menghadapi 3 jenderal besar dan dikalahkan, bukankah itu berarti kristal roh kelas Raja Roh di tangannya akan kehilangan kegunaannya? Namun, tidak perlu terlalu putus asa.
Menurut aturan kali ini, kita bisa memiliki 3 kuota untuk menerobos pas terakhir. Shen Changsheng berkata sambil tersenyum, sebelum melanjutkan pidatonya, artinya, selain kami berdua, ada 1 kuota lagi. Tentu saja, kuota ini akan tersisa untuk orang terkuat di antara kalian semua. Berbicara sampai di sini, tatapannya melayang ke arah Mu Chen dan He Yao. Apakah ada manfaatnya mendapatkan kuota ini? Tanya Mu Chen sambil tersenyum. Shen Changsheng menunjuk ke arah lautan siswa di bawah sambil menjawab, jika Anda mendapatkan kuota ini, harapan semua orang di sini akan tertuju pada Anda, karena Anda akan menjadi penyelamat di hati mereka. Jika Anda dapat melewati ujian akhir dengan harapan ini, status Anda di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak akan lebih rendah dari kami berdua. Mendengar jawaban itu, Mu Chen dengan putus asa mengangkat bahunya tanpa menunjukkan ketertarikan. Selain itu, menurut aturan, jika kita bisa melewati jalur terakhir, kita bertiga bisa mendapatkan kristal roh Raja Roh yang asli. Ingat, ini yang asli, bukan kristal roh tingkat Raja Roh yang baru saja lahir, seperti yang kau miliki. Selain itu, pemberdayaan cahaya spiritual kita akan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah dia selesai berbicara, Shen Changsheng mengusap dagunya sambil menatap Mu Chen dan He Yao dengan pada saat itu juga, mata mereka berdua langsung menjadi cemerlang dan menyilaukan. Slot ketiga ini, milikku. Mengambil 1 langkah keluar, He Yao menatap Mu Chen dengan dingin. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab perlahan, Bab 319 Pertarungan He Yao. Enyahlah. Ketika kata yang begitu jelas dan langsung keluar dari mulut Mu Chen, wajah He Yao langsung berubah menjadi agak bengkok, hampir ingin mencabik-cabik. Yang pertama, dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Mu Chen mendapatkan semua kepercayaan diri ini dan benar-benar merajalela terhadapnya. Mungkinkah karena dia berhasil membunuh seorang Raja Roh dengan beruntung, dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menginjak kepala He Yao? Kamu hal yang tidak bijaksana. Cahaya dingin dan menyeramkan melesat dari mata He Yao akhirnya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia mengirim tinju yang bergemuruh. Energi spiritual tak terbatas menyapu ke arah Mu Chen, mirip dengan gelombang raksasa yang bergelombang. Dor! Terbakar dalam api hitam, energi spiritual melonjak dan meletus dari tubuh Mu Chen menghadapi serangan He Yao, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Demikian pula, dia mengirimkan tinju yang bergemuruh, dan energi spiritual yang menakjubkan dari keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Sebuah suara raksasa terdengar saat energi spiritual terpancar dari titik tumbuk sebuah ledakan yang menusuk telinga bergema di udara. Badai energi spiritual sangat dahsyat, dan mengusir udara dari bentangan dunia ini. Di dalam wilayah ini, api yang membara mulai menyala di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berpikir, keduanya akhirnya mulai bertarung. Gelombang kejut menyapu tubuh Mu Chen, mengguncang dan memaksanya mundur beberapa langkah, sementara He Yao hanya mundur setengah langkah. Jika tingkat kekuatan energi spiritual mereka dibandingkan, yang terakhir telah mengambil setengah langkah ke tahap penyempurnaan surgawi. Bahkan dengan 9 api neter yang menyatu dengan energi spiritualnya, yang memungkinkan kualitas Mu Chen naik ke langkah berikutnya, itu jelas tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam pertarungan langsung. Namun, menghadapi ini, Mu Chen jelas memiliki beberapa harapan, karena tidak ada satupun gejolak di wajahnya yang tampak tenang. Kilatan tajam mulai muncul di dalam pupil hitamnya saat dia mengunci tatapannya pada He Yao. Sepertinya kekuatanmu tidak sekuat mulutmu. Setelah menempati posisi superior, He Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan tawa dingin. Energi spiritual Mu Chen, yang terbakar dalam api hitam, agak misterius. Terlepas dari itu, yang terakhir hanya dengan kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Bukankah masih terlalu dini untuk bahagia? Mu Chen menjawab sambil sedikit mengangkat alisnya. Seseorang samar-samar bisa melihat cahaya sedikit keperakan yang memancar dari kulit, sementara sepertinya ada cahaya kilat yang menyebar dari bawah kulitnya. Suara gemuruh yang rendah dan dalam mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Itu. Setelah melihat kejadian ini, sebuah kilatan melintas di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong. Nuansa keheranan yang tebal meletus dari mata mereka, sebelum mereka saling berpandangan sambil berkata dengan suara lembut, fisik Dewa Petir. Ini benar-benar menarik. Sepertinya Mu Chen telah bertemu dengan senior itu di wilayah petir. Satu-satunya masalah adalah, sampai tingkat mana dia melatih fisik Dewa Petirnya? Tanya Shen Changsheng dengan sedikit kegembiraan. Mengenai fisik Dewa Petir, secara alami dia tidak asing dengan itu, karena dia juga telah mempelajari dan mempraktekkannya. He Yao juga telah melihat perubahan yang terjadi pada Mu Chen, dan dengan samar menyipitkan matanya. Sampai sekarang, Mu Chen tampak jelas lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bang!
Memancar dengan cahaya petir di sekeliling tubuhnya, Mu Chen mengambil langkah maju, tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan sambaran petir keperakan saat dia melesat secara eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan He Yao. Sebuah tinju keperakan, melonjak dengan energi spiritual, bergemuruh ke arah dada He Yao tanpa ampun sedikit pun. Kamu berani bertarung denganku secara langsung. Wajah He Yao langsung berubah menjadi dingin saat dia melihat tindakan Mu Chen. Dengan raungan, dia juga mengirim telapak tangannya menepuk. Dengan energi spiritual di tubuhnya yang ditampilkan tanpa pengekangan, setiap tindakan yang dia lakukan dengan tangannya membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung. Ding! Ketika tinju itu menghantam telapak tangan, sebuah suara logam terdengar, saat energi spiritual yang tak menentu tak tertandingi menyapu dengan gila-gilaan, mirip sebuah getaran keras melewati sosok keduanya saat keduanya terbang ratusan meter jauhnya. Wosh! Suara teriakan langsung terdengar dari bawah, karena Mu Chen jelas tidak dirugikan dalam pertukaran ini, dan bahkan berhasil mengimbangi He Yao. Mu Chen menstabilkan tubuhnya dan menggosok Tin setelah menunjukkan fisik Dewa Petir, tubuhnya menjadi sangat kejam, bahkan lebih kuat dan tangguh dari baja. Meskipun energi spiritual He Yao lebih kuat, dari pertukaran ini, jelas bahwa Mu Chen telah mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, yang pertama masih sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya kamu tidak sekuat yang kubayangkan. Mu Chen menyeringai saat dia mengejek He Yao yang tampak gelap. Pada saat ini, dia secara alami tidak menahan segala bentuk serangan terhadap yang terakhir. Oh benarkah? Mata He Yao berubah menjadi mendung dan gelap saat tubuhnya tiba-tiba terbang, sebelum naik ke langit energi spiritual berwarna giok beredar di belakangnya, mirip dengan gelombang yang bergelombang, dan membawa tekanan energi spiritual yang menakjubkan. Pekik. He Yao perlahan-lahan menutup matanya mengikuti tindakannya, energi spiritual yang membasahi langit meledak. Saat itu melonjak keluar, suara melengking tajam bergema di langit. Di bawah pekikan seperti bangau itu, jejak energi spiritual di wilayah ini yang meletus samar-samar terlihat. Wajah Mu Chen juga mulai berubah menjadi suram, sedikit demi jelas, He Yao ini benar-benar mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Menggunakan seni bangau ilahi begitu cepat. Setelah melihat energi spiritual yang menghiasi langit di belakang tubuh He Yao, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong sedikit menyipit. Di tanah, wajah Luo Li, Su Xuan dan yang lainnya mulai berubah menjadi sedikit suram. Lawan Mu Chen kali ini tidak seperti yang lain. Sampai sekarang, kekuatan He Yao lebih kejam daripada Bai Xuan yang pernah mereka temui sebelumnya. Ingin meraih kemenangan dalam pertarungan ini bukanlah perkara mudah. Pertarungan ini mungkin tidak akan sesantai yang mereka harapkan. Gemuruh. Gemuruh. Energi spiritual yang tak terbatas dari wilayah dunia ini tampak melolong dan berputar seperti badai. Tiba-tiba, He Yao mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Raungan tajam bergema di langit, sementara pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan meletus dari tubuhnya. Saat cahaya itu meluas, ia berubah menjadi bayangan raksasa yang tak tertandingi dari seekor burung bangau di belakang tubuh He Yao. Bayangan burung bangau itu tampak setinggi sekitar 3000 meter, menyembunyikan langit dan menutupi bumi dan raungannya tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, mata He Yao tiba-tiba terbuka. Kilatan yang ganas keluar dari matanya saat kedua tangannya menyatu membentuk segel. Segel itu mirip dengan burung bangau yang terbang di langit, bayangannya tanpa henti melingkupinya. Pada saat yang sama, pekikan burung bangau yang menusuk telinga tampak bergema dari segel tangan ini. Pekik. Saat pekikan burung bangau bergema di langit, bayangan burung bangau raksasa di belakang tubuh He Yao dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi bulu-bulu berwarna giok setinggi kurang lebih 30 meter. Saat bulu-bulu itu berkibar di udara, terlihat sangat indah. Namun, di balik keindahan itu, hati semua orang mulai berdebar-debar. Mereka merasa bahwa di dalam bulu-bulu itu terdapat energi spiritual yang sangat menakutkan. He Yao mengangkat matanya yang memancarkan bayangan menyeramkan, saat dia mengunci Mu Chen. Seringai jahat muncul dari sudut mulutnya saat suara rendah terdengar di langit, seni bangau ilahi, bulu jatuh membelah langit. Mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan panjang, dia perlahan-lahan menjentikkan ke arah permukaan bulu berwarna giok yang perlahan-lahan berkibar saat turun dari langit. Sesaat setelah jarinya menjentikkan, fluktuasi yang terlihat secara kasat mata, tampak memanjang. Saat dengungan yang lemah menjadi semakin kuat, pada saat berikutnya, seluruh bentangan dunia telah diliputi oleh suara dengungan. Swiss. Bulu-bulu berwarna giok tiba-tiba membumbung tinggi ke arah cakrawal cahaya berwarna giok memancar darinya. Dari kejauhan, tampak seakan-akan bulu-bulu itu telah bertransformasi menjadi pedang berbulu raksasa, dan aura yang sangat cepat dan dahsyat, mulai memancar darinya.
Di tanah di bawah, keterkejutan muncul dalam tatapan mata yang tak terhitung banyaknya saat mereka menatap pedang berbulu berwarna giok. Bulu yang terlihat lemah dan lembut itu ternyata memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit. Hirup hembuskan. Mu Chen menghembuskan seteguk kabut putih, sambil menatap pedang berbulu yang menyebabkan kulit orang menjadi dingin. Namun, pada saat ini, tatapannya mulai menjadi tenang, sedikit demi sedikit, saat kedua tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel. Energi spiritual yang tak terbatas memadat di antara dirinya, berubah menjadi hamparan langit berbintang. Seekor harimau putih memadat dan terbentuk. Melangkah melintasi langit berbintang, niat membunuh yang mematikan bergelombang dan terpancar darinya. Saat Li Xuantong melihat ke arah harimau putih yang terbentuk, dahinya sedikit berke selama fakta 3 jurus yang sebelumnya dia lakukan dengan Mu Chen, yang terakhir juga telah menunjukkan teknik ilahi ini. Namun, dengan kekuatan He Yao saat ini, yang telah jauh melebihi Mu Chen, ditambah dengan jurus yang dia tunjukkan, jika Mu Chen ingin mengandalkan jurus ini untuk menghadapi yang pertama, itu mungkin tampak sedikit naif. Menga. Harimau putih mengaum saat niat membunuh yang mematikan terpancar. Raungan ini sangat kuat. Namun, terlihat jelas di mata orang-orang bahwa dengan keterbatasan kekuatan Mu Chen saat ini, kekuatan harimau putih yang mengesankan samar-samar ditekan oleh pedang berbulu berwarna giok. Di tanah, beberapa kegelisahan dan kekhawatiran muncul di wajah Sulinger yang penuh kasih sayang, saat Susuan dengan samar mengerutkan alisnya. Benar-benar menyia-nyiakan harta karun untuk seni spiritual tingkat dewa sekelas ini mendarat di tanganmu. Mata He Yao berubah menjadi apatis dan acuh tak acuh saat busur jahat muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara, ingin mengandalkan harimau putih milikmu ini untuk memblokir pedang bulu seni bangau ilahi saya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu benar-benar terlalu naif. Potong untukku. He Yao tidak memberikan kesempatan lagi kepada Mu Chen, saat lengannya dengan marah menebas saat tawa dinginnya. Bang! Saat raungannya bergema, pedang berbulu berwarna giok yang melayang di langit langsung mulai bersenandung dan bergetar, mirip dengan jeritan pedang. Cahaya hijau giok melesat ke langit saat pedang berbulu itu bergetar samar-samar. Di saat berikutnya, dengan cepat menebas ke arah lokasi Mu Chen. Huff! Semua orang dapat melihat bahwa pada saat pedang berbulu berwarna giok ditebang, garis tebasan berwarna giok muncul di angkasa. Pedang bercahaya berwarna giok turun dari langit, menutupi Mu Chen di dalamnya. Menga. Harimau putih meraung, menyebabkan niat membunuh yang mematikan itu bergegas keluar, menghantam kepala terlebih dahulu ke arah pedang berbulu berwarna gi. Menga. Namun, saat keduanya melakukan kontak, harimau putih itu mengeluarkan raungan niat membunuh yang sangat mematikan. Itu terbelah menjadi dua oleh pedang berwarna giok, dan harimau putih itu juga terbelah menjadi dua. Wajah semua orang di tanah juga berubah pada saat ini, seperti yang mereka pikirkan, serangan He Yao, secara tak terduga, begitu ganas. Senyum menyeramkan muncul di sudut mulut He Yao saat ejekan muncul di matanya. Melihat pemuda yang berdiri tegak di kejauhan, dia berpikir, sepertinya Mu Chen akan diusir dari tempat berburu seperti ini. Menghadapi suara-suara kaget yang menghiasi langit, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bilah bulu berwarna giok. Masih tidak ada fluktuasi di wajahnya, saat tangannya menyatu lagi, dan segel tangannya langsung berubah. Energi spiritual yang deras di belakangnya tiba-tiba melonjak saat sepetak langit berbintang mulai memadat dan terbentuk. Sementara itu mulai berkilauan, sosok buas yang bahkan lebih besar dari harimau putih mulai muncul perlahan. Mo. Saat sosok binatang raksasa itu muncul, desisan misterius yang mengguncang dunia bergema ke seluruh dunia. Sebuah gelombang hitam, membawa serta udara dingin dan dingin yang cukup untuk membekukan energi spiritual dunia, menyapu dari dalam langit berbintang. Kitab Suci Rasi Bintang 4 Dewa, pada saat ini, suara serak Mu Chen samar-samar terden. Segel ilahi kura-kura hitam. N. Bab 320 turunnya. Udara dingin yang dingin menyebar, menutupi seluruh dunia, dan menyebabkan suhu langit dan bumi di sekitarnya. Udara tampak memadat menjadi benang-benang es. Bahkan energi spiritual yang bersirkulasi di antara langit dan bumi pun mulai menjadi lamban. Semua orang menatap kaget pada sosok raksasa yang terbentuk di langit berbintang di belakang Mu Chen. Itu adalah binatang raksasa yang sepenuhnya dibalut dengan warna hitam legam. Memiliki bentuk seperti kura-kura, makhluk itu merayap dengan tenang ke depan. Di bagian belakangnya, ekornya terdiri dari ular piton hitam raksasa yang panjang. Saat ular piton raksasa itu menatap keluar, ia menampakkan kepalanya, sementara lidah hitam legam menjulur keluar dari mulutnya. Saat ular itu merayap maju dari langit berbintang, sebuah gelombang hitam menyapu. Suara benturan yang tampak seolah-olah memiliki substansi bergema di langit. Segel ilahi kura-kura hitam. Itu adalah segel ilahi kedua dalam kitab suci rasi bintang 4 dewa.
Setelah mendapatkan seni spiritual tingkat dewa ini untuk waktu yang lama, Mu Chen akhirnya berhasil menampilkan segel ilahi kedua. Seni spiritual tingkat dewa ini akhirnya mulai mengungkapkan kecemerlangan yang sesuai dengan gelarnya. Saat dia berdiri tegak di udara, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang raksasa yang keluar dari langit berbintang di belakangnya. Detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, saat sebuah suara mengerikan terdengar, "Pergi." Mo. Kura-kura hitam mengaum panjang, menyebabkan gelombang pasang hitam menyapu seketika. Menginjak ombak tersebut, gelombang itu seakan-akan berubah menjadi pilar air raksasa berwarna hitam sepanjang 1000 meter. Membawa hawa dingin yang sangat menakutkan, di bawah tatapan kaget banyak orang, ia dengan berani menabrak langsung ke arah pisau bulu berwarna giok yang dengan marah menebas. Ding! Pada saat tabrakan itu terjadi, seluruh langit tampak terpelintir dan berubah bentuk. Pada saat berikutnya, suara raksasa yang memekakkan telinga terdengar di cakrawala, saat gelombang hitam, serta pedang bercahaya berwarna giok, menyapu seluruh bentangan dunia. Adapun Mu Chen dan He Yao, jelas bahwa mereka berdua harus menanggung beban kejatuhan. Badai energi spiritual yang tak menentu dan tak menentu bergemuruh langsung ke arah mereka. Pada saat itu, wajah keduanya menjadi pucat, karena mereka tertelan di dalamnya. Bang! Mu Chen langsung ditembakkan ke arah puncak gunung, tubuhnya terbaring di tebing gunung. Retakan memanjang, saat tebing gunung hancur, menyebabkan batu-batu runtuh dan turun. Berjuang untuk berdiri, Mu Chen menyeka noda darah di sudut mulutnya. Ribuan meter jauhnya, He Yao juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, karena lebih dari separuh pakaiannya tercabik-cabik. Wajahnya bergantian antara hijau dan pucat, sementara noda darah juga muncul di sudut mulutnya. Di tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah dua orang yang terlempar ke belakang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah keduanya menampilkan seni spiritual tingkat dewa yang begitu tangguh, mereka berdua masih akan seimbang. Mu Chen ini benar-benar tangguh. Meskipun He Yao memamerkan seni spiritual tingkat dewa, dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh seorang raja roh. Sepertinya dia harus menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini. Tangguh. Suara-suara berteriak-teriak terdengar saat banyak orang di wilayah itu mulai berbisik dan berdiskusi. Namun, terlepas dari topik diskusi, mereka semua jelas menganggap Mu Chen luar biasa. Bagaimanapun juga, He Yao adalah sosok yang berpengaruh di puncak akademi. Selain itu, dia juga seorang senior, jika dibandingkan dengan Mu Chen. Menurut normalitas, dia seharusnya menjadi orang yang akan menekan dan mengalahkan Mu Chen. Namun, sampai sekarang, dia belum bisa mendapatkan keunggulan melawannya. Dari perspektif tertentu, ini adalah penampilan yang kurang bersemangat. Di satu sisi peron, Su Ling'er, dan yang lainnya yang telah mengamati, menghela nafas lega saat mereka berpikir, Mu Chen benar-benar telah menyembunyikan beberapa jika tidak, serangan sebelumnya oleh He Yao mungkin sudah mengakhiri pertarungan ini. He Yao ini telah menunjukkan seni bangau ilahi. Namun, dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan atas Mu Chen. Mari kita lihat bagaimana dia melanjutkan pertarungan. Su Ling'er berseru. Selama Mu Chen tidak kalah dalam pertarungan ini, itu akan sepenuhnya dianggap sebagai kemenangannya. Su Xuan tidak seoptimis kakaknya. Wajahnya yang manis masih muram saat dia menatap He Yao, yang diam-diam membersihkan noda darah dari sudut mulutnya saat dia berdiri di udara, matanya berubah menjadi lebih menakutkan dan Su Xuan berkomentar, "Jangan meremehkan He Yao. Dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi dengan mudah." Saat pandangan semua orang terfokus ke langit, Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap Mu Chen dengan sedikit terkejut. Jelas, mereka merasa heran dengan bagaimana yang terakhir bisa menerima serangan dari He Yao tanpa membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Seni spiritual tingkat dewa yang dia tunjukkan tidaklah sederhana. Kata Shen Changsheng dengan suara lembut. Penglihatannya melebihi orang lain, dan dengan sekali lihat, dia bisa menemukan keanehan dari seni spiritual tingkat dewa yang ditampilkan Mu Chen. Dikatakan bahwa dia memperolehnya dari aula nilai spiritual. Menurut perkiraan saya, itu mungkin seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah. Kata Li Xuantong. Dia telah bersilang tangan dengan Mu Chen sebelumnya. Oleh karena itu, dia sudah memiliki pemahaman terhadap kitab suci 4 rasi bintang. Seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah. Gumam Shen Changsheng, saat keterkejutan di matanya menjadi lebih jelas. Di dalam aula nilai-nilai spiritual, jumlah seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah dapat dihitung dengan jari. Selain itu, peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Keberuntungan Mu Chen benar-benar sebagus itu. Selain itu, Shen Changsheng juga jelas bahwa meskipun seni spiritual tingkat dewa sangat kuat, itu tidak berarti bahwa mereka mudah dipelajari dan dikuasai. Bahkan jika beberapa orang berhasil mendapatkannya,
mereka tidak akan berhasil mempelajari dan menguasai seni tersebut. Bagi Mu Chen untuk dapat berhasil mempelajari ini, itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Tidak bisa menghadapi Mu Chen bahkan setelah mengeluarkan jurus ini, keterkejutan He Yao pasti tidak sedikit. Komentar Shen Changsheng sambil menyeringai saat dia menatap He Yao di kejauhan. Orang ini selalu menyembunyikan kekuatannya di dalam akademi, dan seharusnya melakukan ini untuk menghadapiku. Jika dia hanya memiliki metode seperti itu, dia seharusnya tidak memiliki nyali seperti itu. Komentar Li Xuantong dengan senyum tipis sebelum melanjutkan, dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa oleh Mu Chen sampai pada titik seperti itu. Mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen di kejauhan, dia melanjutkan komentarnya, namun, menghadapi Mu Chen, ini sepertinya tidak bisa dianggap sebagai kabar baik. Sementara mereka berdua terlibat dalam percakapan mereka, di kejauhan, He Yao tanpa emosi mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Mu Chen dengan kegelapan yang ekstrim, saat telapak tangannya menyebarkan potongan-potongan pakaian yang rusak di tubuhnya, sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah menyangka bahwa seni spiritual tingkat dewa yang begitu hebat akan berhasil dipelajari dan dipraktekkan olehmu. Mu Chen tersenyum tanpa mengatakan apapun. Namun, kewaspadaan perlahan mulai muncul di dalam hatinya. Ini awalnya ditinggalkan untuk orang bernama Li Xuantong itu, namun, dari kelihatannya sekarang, saya tidak punya pilihan lain, selain menggunakan ini untuk mengalahkan Anda. Senyuman mulai muncul dari wajah He Yao yang tanpa emosi. Namun, senyuman itu menyebabkan getaran dingin di tulang belakang semua orang. Setelah melihat itu, mata Mu Chen sedikit menyipit pada saat berikutnya, mata yang menatap tubuh He Yao tiba-tiba berkontraksi. Saat jubah di tubuh He Yao benar-benar tersapu olehnya, sebuah tanda merah darah muncul di dadanya. Segel merah darah itu sepertinya ditarik oleh darah kental. Samar-samar, sepertinya membentuk jejak merah darah. Darah itu tampak sangat misterius. Meskipun telah terpapar begitu lama, itu masih memancarkan vitalitas yang kuat, sementara darah itu bahkan beredar dengan kecepatan yang lambat. Itu. Gumam Shen Changsheng dan Li Xuantong, tatapan mereka berdua menyatu pada simbol di dada He Yao yang dibentuk oleh darah. Fluktuasi yang datang darinya sepertinya berasal dari esensi darah dari sejenis binatang spiritual lebih jauh lagi, saya khawatir itu mungkin salah satu yang bahkan memiliki peringkat yang sangat tinggi di Myriad Beast Record. Kata Li Xuantong. Shen Changsheng dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya sedikit mirip dengan esensi darah dari Bangau Iblis Surgawi. Bangau Iblis Surgawi, peringkat ke-26 dalam rekor binatang sejuta. Gumam Li Xuantong sambil mengangkat dahinya dengan samar, sebelum menjawab, sepertinya aku pernah melihatnya di aula nilai spiritual, dan nilainya lebih dari 1 juta poin nilai spiritual. Sepertinya He Yao ini benar-benar telah mengeluarkan darah hanya untuk menghadapiku. Namun, sepertinya itu telah memberi kesialan pada Mu Chen. Mu Chen yang mereka anggap sial sekarang dengan samar-samar mengerutkan dahinya saat dia melihat pemandangan yang terjadi di depannya. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan He Yao, dia juga merasakan sedikit rasa takut. Pada saat ini, He Yao tidak peduli dengan orang lain, dan menundukkan kepalanya ke bawah untuk melihat jejak darah di dadanya menggigit jari-jarinya, darah segar mengalir keluar, menyebabkan tangannya ternoda merah. Pada saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel, sementara simbol-simbol yang menyilaukan berfluktuasi saat muncul. Setelah kemunculan segel tangannya, jejak darah di dadanya menjadi warna merah darah yang lebih gelap. Detik berikutnya, ia meletus dengan pekikan yang menusuk telinga, saat jejak darah meluas. Dengan cepat, itu telah merasuki seluruh tubuh He Yao. Saat ini, matanya perlahan-lahan mulai berubah menjadi merah darah, sedikit demi aura yang menyebabkan kulit orang mati rasa mulai memancar dari tubuhnya. Ini membuat penampilannya mirip dengan binatang buas berwujud manusia. Seni Bangau Ilahi, keturunan Bangau Ilahi. Suara serak He Yao perlahan-lahan saat itu terjadi, kulit di sekujur tubuhnya secara tak terduga mulai terbelah. Bulu-bulu bercahaya merah darah mulai meletus dari dalam tubuhnya, sebelum akhirnya benar-benar membungkusnya. Dalam sekejap, penampilan He Yao mengalami perubahan besar. Bulu-bulu merah darah benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan masing-masing bulu itu mirip dengan pedang yang panjang dan tajam, sementara aura yang tak terlukiskan mulai merembes keluar darinya. Pada saat ini, He Yao menjadi sangat berbahaya. His. Di tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada He Yao yang sangat berubah karena semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara dingin. Detik berikutnya, mereka mundur selangkah sambil berpikir, seni spiritual tingkat dewa macam apa itu? Tanpa diduga, seni rahasia yang begitu menakutkan itu ada. Mu Chen, memaksaku untuk mengambil langkah seperti itu.
Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu telah merayu kematianmu sendiri. Selanjutnya, aku akan memaksamu untuk pergi. Mata merah darah He Yao mengunci Mu Chen saat cahaya merah darah menyembur keluar dari tubuhnya tampaknya berubah menjadi sosok burung bangau yang sangat besar, sambil melebarkan sayapnya, menutupi langit. Saat cahaya merah darah meletus dari tubuh He Yao, dia tampak seperti bulan purnama berwarna merah darah raungan panjang terdengar, menghancurkan langit saat cahaya merah darah itu tampaknya telah merasuki seluruh bentangan dunia. Mu Chen melihat ke arah bulan purnama merah darah yang mengandung kekuatan yang menakutkan mengambil napas dalam-dalam, api hitam menyala dan mulai membakar dari dalam matanya yang hitam. Tangan Mu Chen mulai perlahan menyebar pada saat ini, dan api hitam mulai menyembur keluar darinya. Teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya saat api hitam menyembur keluar. Dalam sekejap, api itu sudah menyebar ke seluruh cakrawala. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat pada api hitam yang telah melingkar dan menghitamkan langit di bawah selubung api hitam, suhu seluruh bentangan dunia mulai mengikuti dan meningkat. Pekikan. Jeritan yang jelas bergema ke seluruh dunia, karena seluruh bentangan dunia tampak berkobar. Di bawah tatapan banyak orang, sepasang sayap berbulu yang terbungkus api hitam yang mampu menutupi gunung tiba-tiba terbentang keluar dari dalam kobaran api hitam yang bergelombang. Saat api hitam menyebar keluar, banyak orang yang terkejut melihat ke arah cakrawala. Di sana, di tempat di mana api hitam berada dalam jumlah yang lebih rendah, seekor burung hitam besar yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Itu. Pada saat ini, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong berkontraksi dengan keras saat mereka dipenuhi dengan nuansa keheranan yang kental. 9 Neteh Ber. N.